Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, tren perpolitikan di Indonesia ini kerap melibatkan tokoh-tokoh agama, terlebih para ulama. Dalam kontestasi politik 5 tahunan, telah sama-sama kita saksikan bagaimana peran ulama menjadi sangat dinamis. Dari mulai dicalonkan langsung sebagai pemimpin, maupun hanya dilibatkan sebagai pendongkrak raihan suara pada pemilihan pemimpin. Hadirin, pelibatan tokoh agama memang sangat penting sebagai pemersatu bangsa. Namun kenyataannya, hal ini justru kerap membawa umat pada perselisihan karena masing-masing jamaahnya terpecah belah sehingga muncul perdebatan dan berakhir pada permusuhan. Hadirin, pada masa pemilihan, ulama seolah dijadikan target utama para politikus untuk didekati karena dianggap memiliki banyak jamaah dan followers, sehingga mampu memberi kontribusi berarti dalam perolehan suara menuju kemenangan. Namun mirisnya, hadirin, bakata peribahasa mendekat karena terpaksa, menjauh karena berakhir. Mendekati ulama ketika waktu pemilihan Dan setelahnya diabaikan dan ditinggalkan. Hadirin, inikah relasi antara ulama dan umara yang sebenarnya? Lalu, jika relasi ulama dan umara hanya sebatas perolehan suara, bagaimanakah nasib keutuhan bangsa, hadirin? Hadirin, marilah kita bahas permasalahan ini melalui syarah Al-Quran yang berjudul Relasi ulama dan umaroh dalam menjaga keutuhan bangsa. Dengan rujukan firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah فإن تنازعتم في شيء فردوه
kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, serta ulul amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat terhadap sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Hadirin rahimakumullah, Abul Laih As-Samarqandi dalam karyanya Bahrul Ulum jilid 2 halaman 312 menafsirkan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah ay bil fara'i wa ati'ur rasul ay bis sunan. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah yaitu dalam keajaiban, dan taatilah Rasulullah dalam sunnah. Sedangkan Ahmad bin Mustafa Al-Marogi dalam tafsir Al-Marogi jilid 5 halaman 72 mengatakan, Ati'ullah wa'malu bi kitabih. taatlah kepada Allah dan bertindaklah sesuai dengan kitabnya, yaitu Al-Quran. Wa ati'ur rasul. Dan taatlah kepada Rasul Nabi Muhammad, li'annahu yubayyinu linnasi ma nuzzila ilaihim. karena beliaulah yang menjelaskan kepada manusia isi kandungan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Sedangkan makna ulil amri menurut Al-Marogi adalah umul umara wal hukam wal ulama wasairus suasa. Ulil amri adalah para pemimpin penguasa, ulama, panglima tentara, atau para pemimpin penguasa lainnya yang dijadikan rakyat sebagai sandaran umum. Idza tafaqu ala amrin wa hukmin wajaba an yudha'u fi. Jika mereka menyepakati suatu perkara dan keputusan, maka harus ditaati. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59 ini menegaskan kepada kita bahwa taat kepada Allah dan Rasul-Nya adalah hal yang absolut. Sedangkan taat kepada pemimpin agama maupun pemimpin politik harus mengikuti syariat. Dan bila terjadi perbedaan pendapat, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan Sunnah. Ayat ini pun menekankan pentingnya memastikan bahwa segala tindakan dan keputusan baik oleh pemimpin agama maupun pemimpin politik harus selaras dengan prinsip-prinsip keislaman. Setuju hadirin? Hadirin rahimakumullah, jika kita melihat kondisi bangsa kita saat ini, masih hangat-hangatnya kebijakan kontroversial tentang jilbab yang dikeluarkan oleh BPIP terhadap Paskibraka Putri pada HUT RI ke-79 di IKN. Belum lagi terbitnya peraturan pemerintah tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi kelompok usia dan remaja. Sungguh hadirin, kebijakan-kebijakan ini mengusik hati kita karena jelas bertentangan dengan ajaran agama. Lalu sekarang, bagaimanakah sikap dan peran ulama hadirin?
sebagai jawabannya. Marilah kita simak bersama firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 174. Innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم صدق الله العظيم. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan Allah, yaitu kitab Taurat, dan menukarnya dengan harga yang murah, mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya. Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang sangat pedih. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Abdurrahman As-Sa'di dalam Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannam jilid 2 halaman 82 mengatakan, hadza wahidun syadid liman katama ma nazzalahu ala rusulihi. Ini merupakan ancaman yang keras bagi mereka yang menyembunyikan ajaran Al-Quran demi posisi kepemimpinan, demi hadiah-hadiah yang diberikan, dan demi beberapa keuntungan. Maka bersiaplah, kelak neraka adalah balasan dan Allah pun akan mengabaikan
ancaman Allah dalam ayat ini merupakan himbauan kepada seluruh umat Islam untuk terus melakukan kebaikan. Jika dianalogikan dengan relasi antara ulama dan umaro, maka ulama sebagai ahlul ilmi harus lantang menyuarakan kebenaran, memastikan bahwa segala keputusan dan kebijakan yang diberikan oleh penguasa dan lembaga pemerintah tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Dan yang terpenting, segala fatwa, statement, dan keputusan yang dikeluarkan sejalan dengan ajaran Al-Quran, bukan berdasarkan pesanan. Betul hadirin? Hadirin rahimakumullah. Dari syarahan ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa relasi antara ulama dan umaroh dalam Islam yaitu berkaitan, timbal balik dan saling melengkapi. Jika keduanya bersinergi dan melaksanakan tugas diri dengan baik, maka yakinlah persatuan dan keutuhan bangsa dapat diraih secara paripurna. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Wahai para penonton, dengarkan syair kami yang bersenandung. Mari kita ciptakan perdamaian, tegakkan kebenaran. Ulama pemimpin Islam, dengarlah, demi agama marilah. Umara pemimpin negeri, dengarlah, Demi negara marilah. ciptakan perdamaian, tegakkan kebenaran. Ciptakan perdamaian, tegakkan kebenaran. Menuju persatuan Kalam Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jalan-jalan ke Kalimantan, di sana bertemu bekantan. Jika ulama dan umaroh bergandengan tangan, niscaya rahmat melimpah dari Tuhan. Sekian syarahan dari kami. Wallahul muwaffiq.